assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Dewan Maulana Ma'arif. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial langsung di lapangan, yaitu materi sekolah ya. Bisa dilihat teman-teman semua. Di sini sudah ada trainer AC ya. Seperti yang bisa kalian lihat, air conditioning simulator. Nah, sebelum kita mulai pada tutorialnya, kita harus mengetahui peralatan apa dan apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pertama, ini adalah vakum. Fungsinya untuk memvakum sistem AC. Kemudian ini adalah oli kompresor. Kemudian ini manifold gig. Kemudian ada safety-nya, yaitu sarung tangan ya. Dan tentunya refrigeran satu tabung. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui ada apa saja atau komponen-komponen apa saja yang ada pada sistem AC. Mari kita lihat. Yang pertama, ini adalah kompresor AC. Fungsi dari kompresor AC adalah mengalirkan refrigeran ya. Sirkulasinya adalah dari evaporator, akan dihisap oleh kompresor, lalu akan ditekan dengan temperatur yang tinggi dan tekanan yang tinggi menuju kondensor. Nah, di kondensor ini keadaan refrigeran masih dalam gas ya, bentuk gas, lalu didinginkan dan akan menghasilkan refrigeran tekanan tinggi dengan wujud cair. Setelah pada kondensor, refrigeran akan dialirkan menuju receiver dryer. Fungsi dari receiver dryer adalah yang pertama sebagai penyaring refrigeran, dan yang kedua adalah sebagai penyimpan sementara refrigeran sebelum dialirkan kepada expansion valve. Oke, di dalam refrigeran terdapat terdapat seiglas. Nah, fungsi seiglas adalah sebagai pengintai. Pengintai apa? Pengintai aliran dari refrigeran. Kita bisa mengetahui jumlah refrigeran ya. Bila pada pengintai ini refrigerannya ada gelembung-gelembung, berarti refrigeran kurang atau belum sesuai spesifikasi. Nah, setelah itu ada expansion valve di sini ya, yang berwarna kuning. Fungsi dari expansion valve adalah mengatur jumlah masuknya refrigeran menuju evaporator dan sebagai penyemprot atau pengkabut dari refrigeran. Nah, bisa dilihat di sini titik-titik adalah berarti high pressure dan yang putih ini adalah low pressure. High adalah tinggi dan low adalah tekanan rendah ya. Bisa dilihat pada expansion valve, titik-titik atau simbolnya berubah, dan ini artinya setelah melewati expansion valve, tekanan pada refrigeran berubah menjadi low, namun masih kabut, belum menjadi gas. Nah, setelah itu komponen yang terakhir adalah evaporator. Evaporator berfungsi sebagai mendinginkan udara yang dialirkan oleh motor blower. Ini dua adalah motor blower ya. Bisa dilihat di sini. Pengkabutan dari expansion valve akan disemprotkan kepada evaporator. Bentuk evaporator sama dengan kondensor ya di sini. Nah, pada evaporator, angin yang masuk yang dialirkan oleh motor blower akan diserap panasnya oleh refrigeran yang berada pada evaporator. Jadi evaporator berfungsi sebagai penyerap panas udara yang dialirkan oleh motor blower ya. Tepatnya refrigeran sih untuk penyerap panasnya. Nah, di evaporator bentuk refrigeran masih kabut ya. Nah, setelah refrigeran menyerap panas, maka refrigeran akan berubah menjadi gas. Lalu refrigeran di sini akan kembali masuk kepada kompresor.
Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada cara praktek pada sistem AC ini, kita diwajibkan untuk menggunakan safety badan kita. Di antaranya yaitu masker, sarung tangan, dan yang terakhir adalah kacamata ya. Tapi kebetulan ini tidak ada kacamatanya atau safety mata. Karena refrigeran ini sangat berbahaya terkena kulit dan juga terutama mata, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Oke, kita masuk pada tutorialnya atau langkah-langkah pada praktek AC ini. Ada berbagai langkah-langkah. Yang pertama adalah pengosongan refrigeran, kemudian pemvakuman, kemudian pemeriksaan kebocoran, kemudian pengisian oli kompresor, kemudian ada pengisian refrigeran. Oke teman-teman, yang pertama kita akan masuk kepada pengosongan refrigeran. Sebelum kita memasang manifold gig, kita harus memastikan bahwa manifold gig ini keadaan tertutup ya. Ini bisa dilihat teman-teman, ada open ada close ya. Kita harus memutar ke arah atas ya, kedua-duanya ya, maupun tekanan tinggi ataupun tekanan rendah. Nah, kita pasang di sini teman-teman. Oke, di sini pada kompresor ini ada dua ya. Ini adalah discharge dan ini adalah suction ya. Ini menekan dan ini menghisap. Oke. Untuk tekanan tinggi atau yang merah kita masukkan pada D. Cara memasukkannya harus ditarik karena ini biar tidak menekan. Lalu diputar. Benar. Harus cepat teman-teman, biar tidak terlalu banyak yang keluar. Kemudian yang biru atau tekanan rendah dimasukkan pada S. Bentar. Harus lurus ya, karena biar tidak merusak uril dari ini. Oke. Selanjutnya kita memeriksa dulu tekanannya. Di sini masih ada walaupun sedikit ya teman-teman. Ini bekas dari praktek teman-teman saya. Oke, yang pertama kita harus siapkan elak dan juga selang kuning. Ini adalah selang bebas ya teman-teman. Jadi kita harus mengarahkan selang kuning ini kepada elak untuk membuang atau mengeluarkan refrigeran yang ada pada sistem AC ini. Caranya ya teman-teman, bisa dilihat di manifold gig ini. Bila pada kondisi normal atau bagus pada sistem AC ini, spesifikasinya adalah tekanan tinggi berada pada 200 sampai 213 PSI dan tekanan rendah berada pada 21 sampai 28 PSI. Di sebelah sini ya teman-teman. Ini di sekitaran 20 ke atas sedikit. Ini 200 ya, di sinilah. Oke. Itu tekanan yang normal ya. Kemudian bila pada pengosongan refrigeran, jarum di sini ya di 206 sampai 213. Nah, pada saat pengosongan buka saklar tekanan tinggi, buka keran tekanan tinggi hingga menunjukkan pada 50. Ini katup ya, katup tekanan tinggi. Kalau sudah sampai 50 ya teman-teman, bisa dibuka katup tekanan rendah ya. Ini karena sudah kosong, bisa di sini saja, langsung saja ya. Nah, bila pada gig ini sudah menunjukkan 0 dan 0, tekanan rendah 0, tekanan tinggi 0, maka itu sudah bisa diartikan bahwa refrigeran yang ada di sistem AC ini sudah keluar ya teman-teman. Oke, kita tutup kembali katup dari tekanan rendah dan tekanan tingginya. Ini menutup dengan arah yang berlawanan ya, membuka juga dengan arah yang berlawanan. Oke, selanjutnya adalah langkah pemvakuman. Pemvakuman ini berfungsi sebagai membersihkan sirkulasi sistem AC ini dari kelembaban atau udara yang terjebak dan juga air, teman-teman. Oke, bisa kita
siapkan alat vakumnya. Nah, selang berwarna kuning kita masukkan kepada hisap vakum ya teman-teman. Teman-teman, setelah terpasang pada pompa vakum ini, kita hidupkan pompa vakumnya. Lalu kita bisa melihat di manifold gig ini belum ada pergerakan pada jarum. Nah, kita buka katup dari kedua tekanan rendah dan tekanan tinggi. Sampai besar saja dibukanya, tidak apa-apa. Nah, spesifikasi pada pempakuman ini adalah 23 in Hg. Nah, kita bisa melihat yang atas ya teman-teman, 0 sampai 30, yaitu maaf kalau ngeblur ya. Nah, ini sudah sampai 20. Kita tunggu beberapa lama lagi. Harusnya teman-teman pada pempakuman ini membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit, karena ini hanya tutorial dan hanya menjelaskan dasarnya saja. Jadi kita langsung saja ya teman-teman. Nah, bila mana jarum setelah 10 sampai 30 menit ini belum menunjukkan pada spesifikasi, maka terdapat kebocoran pada sistem AC. Kemudian cara melihat kebocoran yang lain adalah kita tutup kedua katup ini. Nah, setelah tertutup teman-teman, kita matikan pompa vakum. Lalu bisa dilihat di sini, bila jarum kembali lagi ke angka 0, maka itu sudah dipastikan terjadi kebocoran pada sistem AC ini. Oke teman-teman, kita sudah mempakumnya. Kita buka selang kuning dari pompa vakum. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengisian oli kompresor teman-teman. Ini adalah oli kompresor. Kita tuangkan sedikit saja pada wadah ya, karena ini hanya penambahan teman-teman. Hanya sedikit saja teman-teman. Oke, cukup, segini juga cukup teman-teman. Kita tutup kembali. Lalu kita siapkan selang kuning dan masukkan ke wadah yang terisi oli. Bisa kita lihat teman-teman, kita buka katup tekanan rendah, maka oli pun akan otomatis tersedot teman-teman. Ya teman-teman, oli sudah habis di wadah dan jarum pun kembali pada 0. Berarti sudah tidak berada pada sistem vakum ya teman-teman. Oke, kita tutup kembali. Maka setelah pengisian oli tersebut, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengisian refrigeran. Ini sudah terdapat tabung refrigeran. Kita pastikan kedua katup ini tertutup. Ada dua cara pengisian refrigeran, yaitu dengan tabung tegak dan tabung terbalik teman-teman. Tabung tegak artinya memasukkan refrigeran dalam bentuk gas, dan tabung terbalik artinya memasukkan refrigeran dalam bentuk cair. Tabung tegak kita menggunakan tekanan rendah, dan tabung terbalik kita menggunakan tekanan tinggi. Baik teman-teman, kita sekarang akan melakukan dengan cara tabung tegak saja. Kita masukkan selang kuning ke tabung refrigeran. Ini memasukkan ini sudah memastikan kedua katup tertutup. Lalu langkah yang selanjutnya membuka keran dari tabung refrigeran ini. Oke, setelah terbuka, belum ada perubahan jarum pada manifold gig karena kita belum membuka kerannya. Oke, kita akan membuka keran dan jarum pun akan naik sampai 60. Setelah 60, maka kita harus menghidupkan mesin
dan juga sistem AC dengan full ya teman-teman, dengan maksimal. Oke, kita buka. Oke teman-teman, secara perlahan saja. Yang dibuka tekanan rendah, namun tekanan tinggi pun akan naik teman-teman. Oke, setelah 60 kita nyalakan mesin. Ini berada pada maksimal dan juga maksimal. Kita bisa melihat jumlah refrigeran di segmen ini dan juga di tekanan ini. Nah, ini tampaknya teman-teman sudah masuk pada spesifikasi, yaitu 26 sampai 206 sampai 213, dan ini sudah sampai 30-an, 20 sampai 30-an. Setelah itu teman-teman, kita tutup katup ini, lalu kita matikan sistem AC. Lalu tutup keran ini, keran tabung refrigeran, dan buka. Pastikan ini sudah tertutup. Buka. Oke teman-teman, mari kita coba lihat apakah sesuai spesifikasi atau belum. Kita akan menghidupkan kembali. Nah, ini sudah masuk spesifikasi teman-teman. Ini 20 sampai 30. Ini 215. Sudah bagus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video singkat dari saya menjelaskan bagaimana praktek pada sistem AC ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sekarang bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini kepada seluruh dunia dan teman-teman kalian semua, agar teman-teman mengetahui apa yang teman-teman ketahui. Oke? Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.